Selamat pagi anak ibu semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Bunga pada pelajaran biologi. Kita masuk ke semester 2, maka kita mulai dengan materi animalia, dunia hewan. Apa kabar kalian semua anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Tetap semangat walaupun kita belajar secara daring ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Animalia terdiri atas yang pertama porifera, itu artinya hewan berpori. Coelenterata itu artinya hewan berongga. Platyhelminthes itu artinya cacing pipi. Nemathelminthes itu artinya cacing gilik. Annelida itu artinya cacing gelang. Moluska itu artinya hewan lunak. Arthropoda itu artinya hewan berkulit duri. Echinodermata artinya hewan yang tubuhnya beruas-ruas. Oke, anak ibu. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa yang terakhir adalah chordata. Chordata itu artinya hewan yang mempunyai notochord. Notochord itu artinya tulang belakang ya. Nah, kita lihat bahwa chordata itu akan terdiri dari pertama hemichordata, urochordata, cephalochordata, kemudian vertebrata. Nah, vertebrata ini adalah hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang. Kita lihat pembagiannya lagi bahwa vertebrata dibagi atas 5 kelompok. Yang pertama kelompok ikan, Pisces. Kemudian kelompok amfibi, ya, hewan yang hidup di dua alam. Kemudian reptil, hewan melata. Kemudian aves itu adalah burung. Kemudian mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, manusia termasuk di kelompok mamalia ya. Kita termasuk di sini hewan yang menyusui. Di sini ada kata chordata. Sekali lagi Ibu akan jelaskan kata chordata ya. Filum chordata adalah kelompok hewan termasuk vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata memiliki ciri-ciri yang serupa. Semua anggota kelompok ini pada suatu saat dalam kehidupan mereka memiliki notochord, memiliki tali saraf dorsal berongga, memiliki celah paring, memiliki endostyle dan ekor berotot yang melewati anus. Ya, itu dia ya keterangannya untuk chordata. Sekarang kita akan masuk kepada kriteria klasifikasi animalia. Nah, yang pertama adalah bahwa animalia itu memiliki lapisan embrional. Lapisan embrional itu ada yang diploblastik dan ada yang triploblastik ya. D2, Tri3. Oke. Kedua, artinya dia mempunyai dua lapisan ya. Nah, biasanya lapisannya itu adalah seperti ini. Nih. Ini dua lapis. Nah, ini dua lapis berarti dia terdiri dari ektodem dan endodem, lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, yang 3 lapis tripoblastik itu terdiri dari 3 bagian. Lapisan paling luar ektodem, lapisan di tengah namanya mesodem, dan lapisan paling dalam namanya endodem. Itulah untuk istilah diploblastik dan triploblastik. Oke, yang kedua, animalia memiliki saluran pencernaan. Kemudian memiliki simetri tubuh, asimetri. Artinya
tidak mempunyai bentuk yang bisa dibagi secara merata ya. Nah, kalau radial simetri ini bisa dibagi dari berbagai sudut ya. Jadi seperti gambar lingkaran misalnya ya, atau bintang. Artinya dibagi, dia bentuknya tetap sama. Bilateral simetri berarti dibagi secara tegak lurus ya. Misalnya manusia, contoh ya, manusia kalau dibagi secara tegak lurus dari atas ke bawah, tentu bagian kiri dan bagian kanan mempunyai bentuk yang sama, ya kan? Misalnya kalau dibagi dua, sebelah kiri tetap dapat satu mata, di sebelah kanan tetap dapat satu mata, kemudian hidung dibagi dua dan seterusnya sampai ke bawah, sama dia bagian kiri dan kanan. Kemudian berikutnya, animal itu memiliki keberadaan kerangka. Ada yang tidak berangka, ada yang kerangka luar, ada yang kerangka dalam. Kemudian adanya notochord. Ya, notochord tadi sudah Ibu jelaskan bahwa notochord itu adalah memiliki notochord, ya, tulang belakang, tali saraf dorsal, celah faring, endostyle, ekor berotot yang melewati anus. Itulah arti notochord. Ini tadi udah Ibu jelaskan ya, apa itu 3 lapis tripoblastik dan apa itu diploblastik, jadi 2 lapis dan 3 lapis. Nah, ini contoh hewannya. Platyhelminthes itu termasuklah itu tripoblastik. Sementara Coelenterata termasuklah itu yang 2 lapis. Sekarang kita akan lihat bagaimana ciri-ciri animalia. Yang pertama bersel banyak, kedua tidak memiliki klorofil, jadi dia bersifat heterotrof. Heterotrof itu artinya dia tidak dapat membuat makanannya sendiri, ya. Nah, yang dapat membuat makanannya sendiri itu cuma tumbuhan. Untuk tumbuhan istilahnya adalah autotrof. Nah, heterotrof ini dibeda-bedakan lagi. Yang pertama ada dia yang bersifat parasit, ya. Parasit itu berarti merugikan inangnya. Saprofit, nah ini hanya menumpang, ya, hanya menumpang di tempat inangnya. Detritivor ini adalah pengurai, ya, pengurai. Kemudian predator adalah pemangsa. Kemudian ciri animalia lainnya adalah sel tubuhnya tidak memiliki dinding sel. Ya, yang memiliki dinding sel itu adalah tumbuhan. Kemudian meliputi banyak filum ya. Ini di awal sudah saya jelaskan ya, ini dia. Mulai dari porifera sampai chordata. Nah, sekarang kita mau melihat dulu apa sih bedanya antara vertebrata dan invertebrata. Vertebrata artinya hewan-hewan yang memiliki tulang belakang ya, seperti manusia, ikan, burung, dan seterusnya. Kalau invertebrata itu adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Itulah tadi mulai dari porifera sampai chordata. Nah, kemudian kita lihat ya, apa pembedanya. Yang pertama, cara reproduksi. Kedua, lapisan embrionik. Ketiga, pencernaannya. Keempat, sirkulasi. Kelima, respirasinya. Keenam, ekskresi. Ketujuh, sistem sarafnya. Kedelapan, sistem rangka. Nanti kita lihat semua ini di invertebrata. Invertebrata. Bagaimana dia berbeda satu sama lainnya. Ya, kita lihat nanti satu persatu. Nah, sekarang kita mau pelajari dulu tabel ini ya. Bagaimana perbedaan invertebrata dengan vertebrata. Yang pertama, tadi reproduksi. Kalau dia invertebrata, dia aseksual dan seksual. Pada invertebrata rendah. Kalau dia seksual, itu kalau invertebrata tingkat tinggi. Ya. Kalau vertebrata semuanya secara seksual. Lapisan embrionik, kalau invertebrata ada yang diploblastik, ada yang tripoblastik. Kalau vertebrata semuanya tripoblastik. Pencernaan invertebrata, kalau untuk porifera itu namanya intrasel. Kemudian kalau yang lainnya itu ekstrasel.
Kalau vertebrata semuanya ekstrasel dan itu berada di saluran pencernaan. Sirkulasi. Pada invertebrata, sirkulasinya bersamaan dengan seluruh cairan tubuh. Kemudian, untuk invertebrata tingkat tinggi itu berlangsung secara difusi. Difusi artinya dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi bergeraknya dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Umumnya sirkulasi terbuka. Nah, di vertebrata sirkulasi darahnya tertutup. Dan yang kedua, ada peredaran getah bening yang terbuka. Ya, seperti pada manusia bahwa sirkulasi darah kita kan terdapat di pembuluh-pembuluh darah. Itu kan tertutup artinya ya. Kemudian peredaran getah bening terbuka artinya tubuh kita memproduksi getah bening, tapi getah bening ini dapat melewati pembuluh darah kita untuk bergerak kemana-mana. Oke. Respirasi. Untuk invertebrata itu melalui seluruh permukaan tubuh. Nah, kadang-kadang ada alat pernapasan khusus seperti trakea, paru-paru, paru-paru buku, dan insang. Kalau vertebrata, alat pernapasannya ada yang paru-paru, ada yang kulit, ya seperti katak, ya kan? Kemudian ada yang insang, ikan ya. Ekskresi. Invertebrata itu melalui membran dinding tubuh dengan alat khusus seperti sel api, nefridium, dan kulit. Kemudian ada yang dengan alat khusus seperti ginjal, kulit, dan hati, itu pada vertebrata. Sistem saraf. Pada invertebrata, sistem saraf itu belum mempunyai sistem saraf, ya. Sistem sarafnya masih berupa serabut-serabut saraf, ya, atau ganglion-ganglion. Kemudian pusat sarafnya itu memanjang. Pusat serabut saraf berada di daerah ventral, ya. Untuk vertebrata, itu pusat sarafnya berupa pembuluh. Kemudian pusat sarafnya itu memanjang di daerah dorsal. Baiklah anak ibu, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Nanti pada video berikutnya ibu akan menjelaskan tentang porifera secara lebih detail. Nah, ibu berharap kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatanmu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat.